Kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Pusaka Kiai Pesantren, penulis Riza Rismawati dan Yanuar Arifin. Malam itu, Imam dan Muhtar, dua santri senior di pesantren, sedang duduk santai di ruang belakang. Ruangan tersebut biasanya dijadikan tempat penyimpanan benda-benda pusaka milik pesantren. Di antara koleksi tersebut terdapat beberapa benda yang konon memiliki kekuatan mistis. Imam dan Muhtar yang sudah sering mendengar cerita-cerita mistis tentang pusaka tersebut, kini sedang asyik membicarakan pengalaman-pengalaman aneh yang mereka pernah alami. Sebenarnya, apakah semua cerita tentang pusaka-pusaka ini benar? Tanya Imam, mencoba memecahkan keheningan malam. Muhtar mengangguk, lalu berkata, "Kamu ingat cerita tentang tombak milik Kiai Hasan? Tombak itu katanya pernah digunakan dalam perang dan memiliki kekuatan untuk mengusir makhluk halus." Imam tersenyum kecut. "Aku dengar suara-suara aneh di sini." Tambah Muhtar, seperti ada yang berbisik-bisik. Malam semakin larut dan suasana di ruangan itu semakin mencekam. Angin malam yang dingin meniup melalui celah-celah jendela yang sedikit terbuka, membuat mereka merasa semakin waspada. Lampu di ruangan itu berkelip sebentar, seolah-olah ada yang bermain-main dengan saklarnya. Tadi, kita benar-benar melihat sesuatu atau hanya imajinasi? Imam bertanya dengan suara bergetar. Sulit dikatakan, jawab Muhtar. Tapi yang pasti, tempat ini memang selalu membawa aura yang berbeda. Apalagi setelah gelap, mereka berdua terdiam tenggelam dalam pikiran masing-masing. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan dari arah lemari penyimpanan pusaka. Imam dan Muhtar saling memandang dengan tatapan bingung. Mereka tidak berani mendekati lemari itu, tetapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut mereka. "Bagaimana kalau kita periksa?" Muhtar menyarankan dengan suara gemetar. Imam ragu, tetapi akhirnya mengangguk. "Baiklah, tetapi kita harus berhati-hati." Mereka berjalan perlahan menuju lemari pusaka. Cahaya senter dari ponsel mereka menjadi satu-satunya penerangan yang ada. Suara ketakutan itu semakin jelas terdengar, membuat bulu kuduk mereka meremang. Ketika mereka sampai di depan lemari, ketukan itu berhenti. Dengan tangan gemetar Muhtar membuka pintu lemari. Di dalam lemari, mereka menemukan sebuah kotak kayu tua yang tampak berdebu. Kotak itu dihiasi dengan ukir-ukiran kuno yang sangat rumit. Perlahan Imam membuka kotak itu dan di dalamnya terdapat sebuah keris dengan sarung emas. Keris tersebut berkilauan meski dalam cahaya redup. "Apa ini?" bisik Imam. Muhtar mengenali keris itu. Ini keris milik Kiai Jafar. Dulu, keris ini sering digunakan untuk berbagai ritual penting di pesantren. Mereka memandang keris itu dengan kagum dan sedikit ketakutan. Tiba-tiba, mereka merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Ruangan itu terasa lebih dingin, dan angin malam semakin kencang. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi. "Kali ini lebih jelas. Imam, kita harus keluar dari sini," desak Muhtar. Suaranya penuh kepanikan. Akan tetapi, sebelum mereka bisa bergerak, pintu ruangan tertutup dengan sendirinya, membuat mereka terkunci di dalam. Imam mencoba membuka pintu, tetapi seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. "Kita terjebak," seru Imam dengan panik. Muhtar berusaha tetap tenang. "Kita harus berdoa. Ini mungkin ujian dari Allah." Mereka mulai membaca doa-doa perlindungan, berharap agar kekuatan yang mengganggu mereka segera pergi. Namun, suara ketukan dari kotak kayu itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan berirama seperti detak jantung. Ketika mereka hampir putus asa, terdengar suara langkah kaki dari luar ruangan. Pintu tiba-tiba terbuka
dan di depan mereka berdiri Kiai Hasan dengan wajah penuh kebijaksanaan. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya Kiai Hasan dengan suara tenang tetapi tegas. Imam dan Muhtar segera menceritakan apa yang terjadi. Kiai Hasan mendengarkan dengan seksama, kemudian mengangguk mengerti. "Pusaka-pusaka ini memang memiliki kekuatan," kata Kiai Hasan. "Tetapi kekuatan itu hanya akan muncul jika kita tidak menghormati dan merawatnya dengan benar. Mari kita berdoa bersama." Kiai Hasan memimpin mereka dalam doa panjang, memohon perlindungan dan pengampunan. Setelah itu, suasana di ruangan tersebut kembali tenang. Angin malam berhenti dan suara-suara aneh tidak terdengar lagi. "Jangan pernah bermain-main dengan benda pusaka," pesan Kiai Hasan. "Ingatlah selalu untuk menghormati warisan yang ditinggalkan oleh leluhur kita." Imam dan Muhtar mengangguk, menyadari kesalahan mereka. Mereka berjanji untuk lebih berhati-hati dan menghormati benda-benda pusaka tersebut. Malam itu memberikan mereka perjalanan berharga tentang pentingnya menghormati dan merawat peninggalan leluhur, serta betapa kuatnya doa dan kebijaksanaan seorang pemimpin pesantren dalam menghadapi hal-hal gaib. Sejak malam itu, Imam dan Muhtar tidak pernah lagi berani bermain-main di ruang penyimpanan pusaka tanpa izin. Mereka kini memahami betapa pentingnya menjaga dan menghormati warisan yang ada di pesantren mereka, karena di balik benda-benda tersebut tersimpan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Teror malam itu menjadi pelajaran yang tak terlupakan, mengajarkan mereka tentang tanggung jawab dan kepercayaan pada kekuatan doa. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear.